Kema, geng ya Isang, generasi ya Isang. Mari kita bergandeng tangan bersama, menguatkan dalam suka duka, dan janganlah kita mampu merevolusi mental. Minyak Isang, jadilah kawan nanti semua yang tuh, ayo diraket bolehlah. 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 Geng ya Isang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, semua orang masya Allah. Kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kita bahas tentang pekerja migran yang baru ya. Ini juga perlunya agensi untuk bisa tegas ya kepada majikan-majikan yang seperti ini. Majikan-majikan yang memiliki sakit jiwa menurut Kaisam ya. Ini tuh harus di blacklist aja lah dari KJRI ya. Namanya itu. Biar jangan semena-mena gitu dengan anak baru lagi yang masuk di rumah tersebut. Ini juga perlunya agensi untuk tegas juga ya, untuk tidak serta-merta melihat sebuah bisnis terus. Tapi agensi juga harus bisa memberikan efek jera kepada majikan-majikan seperti ini. Jangan dikasih cece lagi Jen ya. Yakin aja rezeki kalian itu pasti akan berkah kok kalau misalkan kalian benar-benar melakukan profesional kerja. Kalau majikan salah ya salah. Kalau majikan begini yuk kita harus punya penolakan gitu. Oh maaf, agen kita tidak menerima majikan seperti kalian. Atau enggak, namanya coret aja. Coret, jangan kasih anak lagi Jen. Karena kasihan loh, korbannya itu ya teman-teman kita yang baru dari PT, yang belum tahu informasinya, yang masih pengen kerja gitu kan, bermodal nurut aja. Tapi kalau diginikan ya kita harus melalui proses yang panjang gitu kan. Kalau kita sudah dilaporkan ke polisi terpentok, otomatis polisi harus melakukan penyelidikan atas pelaporan ini. Ini miris sekali ya cuy ya. Ini akan beberapa kaitan dengan beberapa kasus ya. Termasuknya nanti di endingnya ini ada kasusnya Mbak Yulia yang sudah dibebaskan menempuh perjalanan hukum sekitar 8 bulan. Alhamdulillah ibunya sangat bersyukur karena bisa pulang tidak dalam waktu 1 tahun. Tapi agennya good ya, mendampingi Mbak Yulia dan memberikan informasi kepada keluarganya. Ini terus-terusan selepas apapun kasusnya si Mbak Yulia ini dilaporkan majikannya katanya menganiaya anak autis ya. Kalau kalian menyimak kasusnya 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu Kaisam pernah bahas, dan alhamdulillah hari ini sudah pulang ke tanah kelahiran sendiri. Oke, kita berawal dari telepon ya. Kayak Tisam, saya punya saudara. Kenapa saudaramu? Jadi cuy, ada pekerja migran yang baru bekerja itu 1 minggu atau 1 bulan gitu ya. Karena Kaisam itu kan hanya mengarahkan, udah kamu langsung bawa agennya ke KJRI. Biar KJRI yang menengahi ini, biar dapat pantauan gitu kan. Jadi si pekerja migran ini bekerja 2 CC, Filipina dan Indonesia. Baru itu dari PT. Menjaga seorang anak, mungkin anaknya terlalu hiperaktif atau bagaimana ya cuy ya, sehingga atau juga majikannya ini mengalami baby blues atau pasca melahirkan jadi emosinya itu tidak stabil. Akhirnya mungkin keterbatasan bahasa yang tidak mengerti atau kesalahan sedikit yang dilakukan oleh cecenya ini dibesar-besarkan oleh majikan. Jadi posisinya si pekerja migran asal Indonesia ini dilakukan pengguyuran air oleh majikannya. Intinya dilecehkan cuy. Dilecehkan itu dalam arti bukan berarti jorok terus ya. Tapi dia ini dilecehkan harga dirinya, seperti dituangkan air terus ditabok gitu kan. Dilakukan kekerasan gitu. Karena ributnya majikan sama pekerja migran asal Indonesia ini, si Filipina ini merasa bahwa apa yang dilakukan majikannya ini nggak benar gitu cuy. Akhirnya karena dia ketakutan di situ, akhirnya si Filipina ini membantu Indonesia untuk poking. Polisi datang dan majikan ini dimintai diinterogasi lah. Saat itu agensi ini menyelamatkan keduanya, ini dikeluarkan ya dari rumah majikan ya kan, di briefing di apa, dan alhamdulillahnya damai cuy. Damai.
Pekerja migran yang baru datang dari PT lagi, mungkin agensi masih mempercayai si majikan ini ya, karena mungkin minta maaf dan lain-lain. Akhirnya laporannya si Filipin ini dicabut. Akhirnya mereka berdua ini kembali ke majikan lagi dan bekerja cuy. Nah, bukan sampai di situ saja. Ternyata perdamaian itu menjadikan malapetaka untuk pekerja migran ini sendiri. Majikannya benar-benar mencari celah di mana bisa menuntut balik ini dua cecenya karena sudah mempokingkan. Jadi harga dirinya si majikan ini keluka ya. Jangan mentang-mentang dia punya duit gitu cuy. Akhirnya cuy, teman kita ini dikembalikan lagi kepada majikannya dan di situ ada tindakan di mana menurut majikannya ini mungkin tangan anaknya luka sedikit atau apa gitu ya cuy ya. Ya kita perkirakan seperti itu aja lah kejadiannya. Tapi si majikan ini malah mempokingkan dua cece ini atas tindakan kekerasan kepada anak majikan. Pelecehan ya, pelecehan kepada anak. Waduh. Akhirnya mau nggak mau cuy, dua cece itu yang tadinya memaafkan majikan dan kembali lagi ke rumah majikan malah justru dipush ke polisi. Jadi akhirnya majikan yang melaporkan cece atas kekerasan kepada anak. Yaitu tadi karena tidak terima dipokingkan oleh teman satu kerjanya ini. Padahal awalnya dia sendiri dulu yang melakukan kekerasan kepada pekerja migran asal Indonesia ini. Akhirnya dipolisikan 2 hari baru si Cece ini telepon keluarganya yang tadi telepon kayak Tisam itu. Kalau saya ada di kantor polisi, loh agent kamu ngomong loh kalau kamu di imigrasi katanya. Akhirnya kebongkarlah di situ kalau si Cece ini dipolisikan dan disuruh bayar jaminan 500 sampai penyelidikannya ini benar-benar tidak terbukti bahwa dia melakukan pelecehan kepada anak tersebut ya cuy ya. Jadi akhirnya si keluarganya kan marah sama agent. Loh agent kok kamu bohong sama saya kayak gini. Terus kenapa sudah kasus seperti itu malah dikembalikan lagi ke majikannya ya kan. Yo agent pun juga berharap majikannya berubah gitu kan. Tapi kan tidak tahu watak orang sini itu sosote ya kan. Akhirnya agent ini juga merasa bersalah ya kan. Sudah mengembalikan si pekerja migran ini ke majikan lagi malah dipolisikan gitu kan. Akhirnya si agent ini sama saudaranya ini datang ke KJRI untuk meminta perlindungan. Blacklist aja bu, nama majikannya kayak gitu, blacklist aja, jangan kasih cece lagi ya. Nah dengan kasus seperti ini gimana kayak Tisam? Ya sudah kalau kita dilaporkan ya berarti kita jadi tahanan luar ya kan. Jaminan 500 itu untuk masa penyelidikan polisi. Tapi tenang saja, kalau misalkan memang tidak terbukti ya kan, atau ini hanya sebatas tuduhan, pastinya dia akan dibebaskan. Tapi yang namanya kita sudah dilaporkan polisi, kita harus mengikuti prosedur polisi yang adanya penyelidikan, pembuktian. Kalau majikan tidak mencabut laporannya, ya kan kalau dia merasa bahwa bukti yang dia punya kuat, ya mau nggak mau kita harus menempuh juga sampai persidangan. Nggak jadi masalah, nanti di situ hakim yang akan memutuskan bahwa kita bersalah atau tidak. Kalau misalkan hakim memutuskan bukti tidak kuat, pekerja migran ini dibebaskan, otomatis pekerja migran ini bisa mencari majikan lagi dan bisa kerja di rumah majikan baru lagi. Tapi di sini poinnya, ini kan membutuhkan waktu yang lama lagi ya cuy ya, untuk ikut sidang, untuk ikut pelaporan. Ini adalah ujian yang harus kita terima ya kan. Masih baru loh dia, belum juga gajian sebulan udah seperti ini. Agentnya juga pasti akan menyesal gitu kan. Tadi gitu ngapain kita didamaikan gitu kan. Tadi dicarikan majikan lagi aja, miskinkan aja sih majikan seperti itu. Nah makanya ini perlunya agensi untuk bersikap tegas. Apa dulu nih case-nya? Diapain kamu Cece? Saya loh ditabok mem, saya diguyurin air. Wah ini sudah tidak kemanusiaan ini ya kan. Harusnya apa? Harusnya kita bantu teman kita untuk tuntut ke labor majikan seperti itu. Apalagi saksinya kan ada Filipin. Kenapa nggak dibawa ke labor aja Jen? Kenapa harus didamaikan terus dikembalikan lagi? Lo biarin aja lo majikan itu rugi. Orang dia loh yang melakukan seperti itu. Yah agent ini, perlunya agent ini pintar gitu Jen. Iya kan case-nya itu kan udah jelas. Harusnya teman kita menang. Bukan dituduh dia yang masuk polisi gitu kan. Nah inilah kalau agent ya memihak majikan terus ya kayak gini jadinya. Coba kalau misalkan waduh wis Kaisam jadi agent aja wis Masya Allah. Ribut pusing ngurusin masalah kalian itu. Wis Kaisam hanya bisa mengedukasi aja seperti ini buat kitanya nih ya. Kalau kita dibegitukan
Kita tegas sama agent, saya nggak mau kembali lagi Jen, saya nggak mau lagi kembali, tolong saya Jen, ganti majikan Jen. Kalaupun kita harus kembali lagi ke PT nggak jadi masalah, kan baru 1 minggu kita di Hong Kong, iya nggak sih? Baru 2 minggu, nggak apa-apa kita balik lagi ke PT. Kalau kamu mau potongan, proseskan saya lagi, karena saya ini memang itu apa namanya dilakukan seperti itu sama majikan gitu. Jadi ya, kita sebagai pekerja migrannya, kita tuh harus berani ngomong apa yang terjadi. Ngomong, jangan diem aja. Kita loh sudah dewasa. Kita di sini itu untuk pahlawan negara loh. Bukan kita sebagai maaf ya pembantu ya. Walaupun kita di sini juga pembantu gitu kan, asisten rumah tangga. Tapi kita punya hak suara yang sama, di mana kita membayar juga kok. Kita di sini loh udah menanggung hutang kepada negara. PT lah itu apa namanya lebih khususnya. Jadi ya PT sama agensi bertanggung jawab tentang keselamatan kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, Jen, kamu mau nggak diguyur air gitu terus ditabokin sama orang, kamu terima nggak? Nah itu pertanyaannya, jawab sendiri ya. Ya ini lucu, so funny ini agent ini. Kembalikan lagi dengan damai, sudah jelas-jelas Filipina aja yang nggak terima gitu kan, Indonesia yang seperti itu, jadi Filipina ikut ke bawah-bawah. Jadi akhirnya ini kasus lagi masih ditangani polisi ya, masih jadi tahanan luar. Kita tuntut aja majikan seperti itu. Jadi akhirnya siapa yang kita direpotkan, kita sendiri yang repot gitu kan. Ini majikan udah sosote kok malah dikembalikan lagi. Pusing nggak sama ini, nggak bisa mikir gitu kan. Nah maka dari itu ayo kita mulai pintar ya cuy ya. Kalau misalkan kalian dibeginikan, jangan lupa kumpulkan bukti. Kalau enggak, kamu tulis di diary. Pada jam ini, tanggal ini saya dipukul sama majikan saya, membekas di tangan. Cekrek, foto. Pada saat ini saya dipotong gaji sama majikan, ditulis di diary. Mulai sekarang pekerja migran harus punya buku diary, punya buku catatan. Kalau kalian kenapa-kenapa, polisi itu menyelidiki dari apa? Dari bukti. Ya kamu tulisan tangan sendiri apa yang kamu alami. Oke? Jadi manfaatkanlah ya. Aduh. Kita doakan aja semoga kasusnya segera dicabut sama majikannya ya. Kalau enggak, yuk kita fighting supaya kita menang gitu. Kalau kita tidak melakukan pelecehan kepada anak. Nah ngomong-ngomong pelecehan kepada anak, KSM juga punya kasus Yulia ya, yang hari ini itu sudah diterbangkan oleh imigrasi kembali ya kan. Jadi awalnya itu dari kasus yang viral di media sosial, di mana ada pekerja migran asal Indonesia melakukan pelecehan kepada anak ya, di mana anak autis ini mungkin dia ini mau nyuapin, terus dia menutup menutup mulutnya terus ngamuk. Akhirnya si Yulia ini kedetek CCTV kayak seolah-olah kayak lagi maksa anak ini untuk mangap gitu cuy, untuk makan. Nah maminya ini nggak terima dan dilaporkan sebagai pelecehan kepada anak autis pada waktu 7 bulan 8 bulan yang lalu. Akhirnya orang tuanya si Yulia ini menghubungi Kayatisam. Kayatisam boleh nggak saya selalu sharing bagaimana keadaan kondisi Yulia di sana. Kayatisam, saya merasa menyesal sebagai orang tua. Saya merasa bahwa saya tuh pengen anak saya kerja di sana tuh supaya dia itu punya aktivitas. Bukan berarti saya itu memaksa anak saya untuk bekerja ke luar negeri. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Kayatisam, bisa nggak beli tiket pesawat sendiri untuk pulang? Tenang Bu, tenang. Kalau proses hukum itu harus terjadi ya kan. Jadi Kayatisam hanya bisa mensupport mamahnya Yulia pada waktu itu. Udah tenang aja Bu, nanti juga akan agennya ini memberikan informasi apapun. Karena pihak penjara ini pasti akan menghubungkan kepada pihak agensi ya si Yulia ini, kalau misalkan dia tidak memiliki teman dekatnya. Jadi segala informasi ini diterima oleh agensi, dan Kayatisam juga salut agensinya ini benar-benar menyalurkan informasi ini kepada orang tuanya Yulia ini sendiri, sehingga orang tuanya ini tidak kekurangan informasi bagaimana kondisi si anaknya ini dalam sel prodeo ya kan. Kayatisam, kalau kayak gini gimana? Tenang aja Bu, nanti begitu dia akan diterbangkan dan dideportasi ya kan, nanti juga Yulia ini akan telepon. Dan endingnya semalam, Kayatisam, Ibu terima kasih sekali atas informasinya tadi. Anak saya Yulia sudah telepon, katanya penerbangan jam 7. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Doa Ibu ini terkabul, dalam 1 tahun Yulia dibebaskan ya. Di sel prodeo kurang lebih masa ini masa pelaporan sebagai tahanan luar sampai vonis hakim itu kurang lebih 8 bulan 9 bulan dia merasakan sel prodeo ya cuy ya. Tapi alhamdulillah terbayar dengan doa seorang ibu. Akhirnya kasus yang pelecehan anak yang autis itu
dibebaskan. 8 bulan cuy menempuh self prodeonya. Maka dari itu, inilah pentingnya kita kalau menjaga anak autis atau anak majikan, ini kita tuh tidak boleh dengan muka yang jutek gitu cuy. Bisa aja muka jutek ini diartikan kita tidak hoisam menjaga seorang anak. Jadi kalau kita menjaga anak itu harus happy. Kadang kayak Tisam umur 30 lebih aja ya cuy ya. Ini kalau saat kita menjaga baby, kayak Tisam tuh akan menjadi anak kecil. Halo gitu kan, suaranya dibegitukan atau tingkah laku kita konyol gitu. Karena apa? Karena untuk supaya anak majikan ini happy. Kalau misalkan anak majikan happy dan kita juga selalu happy, majikan itu akan berpikir, oh anak saya ini di tangan yang tepat nih, ya kan? Nih perlunya kita bisa nih bekerja dengan mood yang baik ya. Jadi kalau misalkan anak kecil capek ya wajar gitu. Udah Kaisam saya nggak bisa jaga anak Kaisam, wis Kaisam saya mau notice aja. Ya sudah, itu adalah pilihan kalian. Boleh kalau kalian merasa tidak sanggup, silakan melakukan one man notice atau hari ini juga keluar, asalkan dengan prosedur yang benar, jangan kabur. Oke, kalian bisa cari majikan lagi dengan menjaga nenek. Kamu kasih tahu ke alasan ke majikan saya ini udah nggak bisa jaga anak kamu, maaf ya kan. Lakukan prosedural dan kalian pulang dengan baik-baik secara prosedural juga. Oke, nah itu mungkin informasi yang bisa Kaisam share. Nggak kerasa nih udah 15 menit Kaisam ngoceh ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hati-hati ya cuy ya, semangat. Tapi kalau misalkan kalian tidak melakukan, dan kalian juga tidak boleh takut menghadapi polisi, kalian cukup Ci, saya tidak melakukan, biarkan polisi yang membuktikan bahwa kalian bersalah atau tidak. Sekali lagi, kalau kalian tidak merasa melakukan, tidak usah takut tersandung hukum di sini. Kalian pun akan dibebaskan. Oke? See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.